Halo, apa kabar Taurus? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat tahun baru buat Taurus ya. Semoga banyak anugerah di tahun 2025 ini. Terima kasih buat Taurus yang selalu hadir. Dan buat yang baru pertama hadir, salam kenal. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian suka dengan channel ini. Ya, sekarang kita ketemu di channelku di Tarot Putri Solo ya. Saat ini kita mau reading tentang single, prediksi cerita cintamu di tahun 2025 ya. Aku membacakan ini karena ada yang meminta di kolom komentar sehingga aku membacakannya untuk kalian 12 zodiak. Seperti biasa aku sampaikan bahwa sifat readingan ini adalah fun reading, prediksi, dan general reading ya. Jadi tidak bisa resonate, tidak bisa sesuai, tidak bisa cocok buat semuanya. Bijak-bijak kalian menyikapinya. Dan karena ini cinta, bisa jadi ini vice versa dengan seseorang yang kalian pikirkan gitu ya. Energinya bisa kebolak-balik gitu. Oke, buat Taurus, aku sudah shuffle kartunya dan kita akan mulai baca untuk single Taurus ya. Single dan single parent. Prediksi cerita cintamu untuk single di tahun 2025 Taurus ya. Kamu energi cinta kamu di 2025 itu kamu punya worthy goal. Get out and be inspired to keep working toward your life's purpose. Oke. Worthy goal. Goal, tujuan atau sasaran yang sepadan gitu ya, worth it, sesuatu yang layak, sesuatu yang sepadan kamu, tujuan kamu itu sangat sangat layak, sangat sepadan gitu ya. Jadi di sini dibilang keluarlah dan dapatkan inspirasi untuk terus bergerak maju pada tujuan hidupmu gitu. Tujuan di sini yaitu adalah tujuan cinta kamu ya. Kamu diminta untuk keluar dari zona nyaman. Ya, kamu diminta untuk bersosialisasi Taurus ya. Jangan kamu terus berada di kotak Pandora kamu gitu. Kamu harus keluar, kamu harus bersosialisasi, kamu harus bertemu banyak orang jika kamu ingin bertemu dengan seseorang. Dan tujuan itu sangat layak, sangat sepadan dengan usaha kamu dalam bersosialisasi. Jadi misalnya kamu keluar, kemudian kamu membaur, kamu bertemu banyak orang, maka kamu akan menemukan sosok yang sangat layak, yang sepadan dengan usaha kamu keluar dari zona nyaman kamu. Gitu maksudnya ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Yang perlu kamu ketahui dan kamu lakukan dalam perjalanan cinta kamu itu di 2025 ya. Kamu punya empowerment, kemudian ada time to move on, kemudian kamu punya pay attention. Oke, kita mau lihat ya. Empowerment, pemberdayaan ya. Aku di sini dibilangnya kamu lebih kuat dari yang kamu sadari. Aman bagimu untuk menjadi kuat, gitu ya. Di sini kamu diminta untuk berani gitu. Karena kamu tuh sebenarnya lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Kamu itu suka merasa misalnya, enggak deh, takut nanti ketemu orang yang begini, takut nanti kenalan ternyata orangnya yang begini gitu. Nah, jangan takut karena di sini di energi utama kamu, apa yang kamu lakukan itu sangat worth it ya, sangat layak dengan usaha kamu gitu. Kamu akan dapatkan yang sepadan kalau memang kamu mau berusaha keluar dari zona nyamanmu. Karena tidak semua cinta itu sama Taurus. Kalau kamu punya pengalaman yang buruk, kamu punya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu ya. Jangan takut kamu untuk bertemu cinta yang baru. Itu akan berbeda dengan cinta yang pernah kamu jalani dulu gitu. Kamu harus lepaskan, kamu harus tinggalkan trauma kamu, kekecewaan kamu, masa lalu kamu seperti itu ya. Kemudian di sini yang kedua ada time to move on ya. Saatnya terus bergerak dan terus maju. Dibilang di sini sudah saatnya melepaskan yang lama dengan apa adanya.
Jadi melepaskan sesuatu itu ya udah lepasin aja gitu, nggak usah pakai, lepasinnya tuh dikit-dikit kamu masih ingat, udah lepasinnya itu total gitu ya. Sehingga yang baru itu bisa masuk gitu, sehingga apa yang kamu kerjakan itu sesuai gitu. Sehingga apa yang kamu dapatkan itu akan layak gitu. Move on keluar, kamu akan layak mendapatkan yang menjadi tujuan kamu, goal kamu, sasaran kamu dalam cinta. Gitu ya. Jadi empowerment itu kamu sadari bahwa kamu mampu ya. Yang kedua adalah waktunya untuk maju, bergerak ya, meninggalkan yang lama gitu. Kemudian yang ketiga ada pay attention, perhatikan, memperhatikan, perhatikanlah ya. Di sini diminta perhatikan tanda-tanda yang berulang dan tuntunan dari batin kamu gitu. Karena ini akan cepat menghasilkan informasi yang berharga untuk diri kamu gitu. Jadi ketika kamu mengikuti intuisi kamu dan tanda-tanda yang berulang gitu ya, maka kamu akan lebih cepat menemukan sosok orang ini gitu. Seseorang yang memang dikirimkan semesta untuk kamu. Bisa jadi dia adalah memang jodoh kamu gitu ya. Misalnya ketika kamu beberapa kali bertemu dengan orang yang sama, misalnya ketika kamu pulang kantor, kamu mampir supermarket gitu ya, kamu ketemu dia, besok berapa hari lagi kok aku ketemu dia lagi gitu ya. Nah itu bisa menjadi suatu pertanda untuk kamu gitu. Jadi kamu diminta untuk mengikuti kata batin kamu, peka kepada lingkungan kamu gitu. Hal-hal apa yang kira-kira itu terjadi berulang misalnya ya, kayak kamu tiba-tiba sering berpapasan dengan orang itu, atau misalnya ketika di jalan kamu ketika sedang mengendari mobil atau motor kamu ketemu mobil itu lagi, bisa jadi itu seseorang yang akan dikirimkan Tuhan untuk kamu gitu ya. Oke, jadi itu tadi empowerment, time to move on, dan pay attention ya. Kamu harus ketahui, kamu harus perhatikan itu dan itu harus kamu lakukan ya. Saatnya kamu move on ya kamu lakukan gitu. Kalau kamu nggak move on ya nggak akan terbuka gitu Taurus ya. Oke, kita prediksi ya seperti apa kira-kira seseorang yang akan dekat atau mendekat padamu di tahun 2025 ini ya. Di sini ada Knight of Cups. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles, kemudian ada Judgment, dan ada Six of Swords. Kemudian untuk Lenormand-nya kamu ada The Mice, kemudian ada The Tower, dan ada The Child. Oke, kita mau lihat satu-satu untuk Taurus ya. Knight of Cup, sosok yang akan dekat dengan kamu, aku melihatnya itu sosoknya yang romantis ya. Tapi biasanya mereka-mereka yang romantis ini orang-orangnya agak sensitif gitu ya. Dia orangnya benar-benar menjaga dirinya gitu ya, karena dia sangat bisa mengetahui apa ya, peka gitu terhadap seseorang gitu, apa yang misalnya apa yang kamu inginkan sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang romantis, hal-hal yang kamu inginkan seperti itu kenapa makanya dia pun menjadi sensitif. Sehingga kamu diminta untuk seandainya bertemu dengan sosok yang seperti ini, hati-hati dengan perkataan, tindakan kamu gitu ya. Mungkin kamu orang yang seneng ngobrol, ngomong apa adanya, belum tentu dia bisa menerima itu gitu, misalnya seperti itu ya. Kemudian dia orangnya menghargai ya dan menginginkan kebebasan. Orangnya nggak suka nih dikekang-kekang, dicurigai, dicek-cekin, di mana dia, di mana kamu, seperti itu ya. Kemudian dia orang yang mementingkan komunikasi yang terbuka, kejujuran gitu ya. Saling percaya buat dia itu penting. Jadi dia tidak mau dicurigai. Kemudian dia sangat menyukai kebersamaan gitu ya. Jadi dia berdua-dua dengan kamu itu senang, atau malah justru berdua dengan kamu, pergi dengan keluarga kamu, adik kakak kamu,
orang tua kamu. Dia sangat suka dengan kebersamaan seperti itu, keharmonisan dalam suatu hubungan, baik itu dengan diri kamu maupun orang-orang yang kamu sayangi, itu dia sangat suka ya. Kemudian yang kedua ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, aku melihatnya dia orangnya penuh semangat. Ya, dia menginginkan kestabilan dalam hubungan. Jadi dia tidak mau tuh kayak cinta-cinta monyet, cinta-cinta coba-coba seperti itu ya. Jadi dia akan mempelajari betul-betul kalau memang cinta ini benar-benar kuat, memang kokoh untuk jangka panjang, maka dia akan jalani hal itu gitu ya. Jadi dia orangnya itu sangat memegang komitmen gitu. Ketika dia sudah mengatakan iya ya dia akan katakan iya gitu. Dia komit lah ya intinya ya. Dan dia orangnya menyukai kebebasan ya, sama nih karena dua-duanya naik nih, yang satu cup yang satu pentacle, dan dia sangat dua-duanya suka kebebasan gitu. Jadi Taurus, kamu orangnya agak posesif mungkin ya, beberapa Taurus posesif, kamu harus hati-hati, kamu harus memberikan dia kebebasan karena dia merasa dia orang yang bisa dipercaya gitu ya, karena dia juga orang yang terbuka ya, dia mau membuka diri dan orang yang mau sama-sama berkembang gitu dengan pasangannya ya, agar hubungan itu semakin bertumbuh gitu, menjalin hubungan yang bertambah baik ke depannya untuk hubungan yang lebih baik lagi seperti itu ya. Keinginan dia tuh seperti itu gitu. Jadi dia bukan mau hubungan yang main-main. Kemudian di sini yang ketiga ada judgment ya. Sosok yang percaya diri dan berwibawa ya, dia mampu mengelola, mampu menyelesaikan konflik gitu ya, orangnya berpikir sistematis, logis, kemudian rasional ya, keinginan tahuannya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dia merasa kamu bohong misalnya gitu ya, dia akan mencari tahu kamu ini benar atau bohong nih gitu. Karena dia sangat ingin tahu apapun itu tentang pasangannya gitu. Kemudian dia orang yang sosoknya tuh tenang gitu ya, sabar. Kemudian dia bisa menenangkan pasangannya saat pasangan itu galau, gelisah, kecewa, atau khawatir tentang sesuatu, takut tentang sesuatu gitu ya. Kamu bisa bersandar penuh padanya gitu. Kemudian di sini ada Six of Swords ya. Sosok yang mudah beradaptasi ya, sosok yang mudah mingle, bergaul, bersosialisasi gitu ya, mudah membaur dalam lingkungan yang baru gitu. Jadi dia kalau misalnya yang tadi ya, dia juga seneng ketemu sama keluarga besar kamu, kalau misalnya mau pergi bareng-bareng pun oke, itu juga sebenarnya ada di sini gitu ya. Jadi tinggal kamu sesuaikan orang itu seperti atau ini gitu ya, belum tentu semuanya ada dalam satu orang gitu. Kemudian dia mencari hubungan yang stabil juga ya, dia nggak mau hubungan yang main-main gitu. Kemudian dia juga nggak mau banyak drama dalam percintaan, banyak konflik gitu. Dia mau hubungannya tuh adem ayem aja, harmonis-harmonis aja gitu ya. Dan dia orangnya siap menghadapi tantangan. Ya, apa yang menjadi masalah di depannya dia, itu dia siap menghadapi tantangan dan dia berusaha untuk mampu menyelesaikannya tuh dengan baik. Yang dia terbuka gitu ya untuk masukan-masukan, pendapat-pendapat yang kamu berikan kepada dia, dia itu terbuka ya. Dia akan menyerap kemudian dia akan memikirkannya, kemudian dia akan keluarkan dalam bentuk hal lain menjadi suatu pandangannya dia yang bisa jadi jalan keluar atas masalahnya tersebut gitu ya. Jadi dia pokoknya terbuka sih, mau hal-hal baru, kesempatan baru, pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru yang lebih baik, misalnya hubungan ini mau gimana-gimana, dia terbuka orangnya gitu ya. Dia nggak yang apa ya, curigaan, misalnya wah jangan-jangan aku mau apa nih, orangnya nggak seperti itu. Walaupun mungkin bisa jadi dia orangnya ini tadi ya, apa namanya, orangnya agak
Sorry, bukan. Ini yang agak agak sensitif yang di sini tadi ya, agak sensitif. Dia enggak sih, aku melihatnya enggak sih. Dia cuman orangnya itu akan kalau misalnya dia dapet tantangan kemudian ternyata sulit bagi dia, ya paling dia akan pergi sebentar gitu dari kamu Taurus. Dia akan berpikir dulu nih, eee, jalan terbaiknya apa, jalan keluar yang harus dia kerjakan tuh apa, kayak begitu. Ya, dia akan berpikir keras untuk bisa membantu kamu, untuk menyelesaikan masalah kamu atau menyelesaikan masalah kalian berdua, kayak begitu ya. Oke, kemudian di sini ada The Mice ya. Sosok ini kayaknya pernah pernah ada merasakan kekecewaan yang cukup besar dalam hubungan cinta. Pernah ada keretakan yang dia rasakan dalam hubungannya dia yang lalu gitu ya. Sehingga dia seperti hati-hati menjalani hubungan baru, seperti itu ya. Dan untuk karir di sini bisa jadi dia seorang pekerja seni ya, seseorang yang mempunyai intuisi yang cukup kuat gitu. Terus bisa jadi dia adalah orang-orang yang bekerja dalam sektor keuangan, apapun itu ya, auditor, mungkin perpajakan, bekerja sebagai di bidang keuangan, mungkin bisa jadi dia konsultan keuangan, asuransi, saham, seperti itu ya, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian di sini ada The Tower. The Tower di sini seseorang yang kurang suka dengan perubahan, ya. Walaupun dia punya pendirian, orangnya itu mudah nyaman, kuat, kokoh, tapi dia seperti tidak mau bergerak dari kenyamanannya dia gitu. Dia mau selalu ada di zona nyaman itu gitu. Dia tidak ingin ada perubahan dalam kehidupannya dia nggak nyaman gitu ya. Jadi dia suka dengan keadaannya dia saat ini gitu. Sosok ini bisa jadi bekerja di perusahaan-perusahaan atau pemerintah, kantor pemerintah yang kuat, yang stabil gitu ya. Misalnya dia bekerja di BUMN atau mungkin dia bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional atau mungkin dia bekerja di perusahaan-perusahaan asing seperti itu ya. Kemudian seseorang ini aku melihatnya hidupnya cukup mapan gitu ya. Bisa jadi dia seorang bankir. Kemudian di sini ada The Child ya. The Child di sini sosoknya ini orangnya polos sebenarnya ya, lugu gitu. Orangnya baik hati, nothing tulus gitu, nggak punya keinginan yang neko-neko, tidak pernah berpikiran buruk tentang pasangan seperti itu. Jadi dia kayaknya eh, oh ya udah kalau emang dia bohong ya udah mungkin memang memang ada yang ingin dia sembunyikan dari aku misalnya gitu. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang ini akan memiliki niat jahat kepada dia, misalnya seperti itu enggak. Dia polos, lugu gitu ya. Kemudian cuman keburukannya orang ini adalah dia tidak mau disalahkan gitu, tidak mau disalahkan, dia selalu merasa benar gitu ya, agak kurang dewasa dikit gitu. Bisa jadi karirnya dia adalah seorang dokter anak, guru di anak-anak ya, maksudnya bisa jadi dia PAUD, guru TK misalnya, bisa juga dia dosen atau misalnya dia pekerja sosial yang di LSM yang bergerak untuk children ya, untuk anak-anak seperti itu ya. Perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di anak-anak seperti itu. Pokoknya yang ada hubungannya dengan anak-anak. Mungkin dia juga bergerak di perusahaan makanan untuk anak-anak, minuman untuk anak-anak, kayak begitu ya. Oke, kemudian kita mau lihat kapan cinta itu akan datang kepada Taurus ya. Di sini Taurus punya recovery dan satunya lagi adalah if you believe, jika kamu percaya. Jadi di sini cinta itu akan datang kepada kamu Taurus ketika kamu sudah pulih dari segala luka lama kamu. Time to move on. Ketika kamu sudah move on, ketika kamu sudah melupakan masa lalu kamu, ketika kamu sudah meninggalkan kekecewaan-kekecewaan kamu, ketika kamu sudah percaya dengan cinta baru, ya, itu dia baru akan datang.
ya, ketika kamu percaya, ketika kamu mulai percaya lagi pada cinta. Kalau di dalam hati kecil kamu terdalam tetap kamu tidak bisa percaya dengan cinta, kamu tidak bisa percaya kepada seorang wanita, tidak bisa percaya kepada seorang pria, misalnya, ah enggak deh, nanti dia berkhianat lagi, ah enggak deh, nanti dia nyakitin aku lagi. Cinta itu tidak akan datang pada kamu. Karena energi kamu adalah penolakan, ya. Jadi kamu harus lepaskan dulu, kosongkan dulu diri kamu, ya. Jadi cinta baru itu akan datang kepada kamu. Ya, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Kamu harus bersosialisasi, cinta itu akan datang kepada kamu. Oke. Kemudian kita mau lihat pesan cinta untuk kamu. Di sini ada free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. Bebaskan diri kamu, Taurus, ya. Kamu diminta bebas. Kamu tidak perlu lagi mengendalikan segalanya agar hubungan cintamu itu berhasil, ya. Kamu di sini diminta untuk bebaskan dan jadi diri kamu sendiri. Gitu. Jadi ketika suatu saat kamu bertemu dengan seseorang gitu ya, kamu tuh orangnya penurut ketika kamu jatuh cinta, ya. Di sini kamu diminta untuk menjadi diri kamu. Ya, jangan mau kamu menjadi boneka yang dibentuk oleh dia, gitu maksudnya ya. Jadi kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Nanti kamu akan merasa terkekang, terbelenggu dengan cinta kalau kamu tidak menjadi diri kamu sendiri. Oke? Kemudian yang kedua, nasihatnya adalah nourish yourself. Nourish yourself adalah rawat diri kamu dengan baik. Ya, hargai diri kamu dengan baik. Ya, kamu diminta di sini untuk merawat diri kamu dengan kamu move on, meninggalkan semua itu kamu sudah merawat mental kamu, sudah merawat jiwa kamu, supaya jiwa kamu sehat kembali, seperti itu ya. Kamu juga harus diminta makan makanan yang sehat, ya. Kemudian kamu diminta untuk menghentikan perilaku-perilaku yang bisa merusak tubuh kamu, gitu ya. Misalnya kebiasaan merokok ya, kalau bisa kurangi atau tinggalkan. Apalagi kalau misalnya itu adalah kebiasaan minum-minum ya, hanya untuk menghibur diri kamu, tinggalkan ya, agar diri kamu lebih sehat, baik jasmani maupun rohani kamu ya, Taurus. Kemudian di sini ada apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu. Ya, di sini ada eternal. Eternal itu ada keabadian, ada yang abadi. Kemudian ada abundance. Eternal dan abundance, kelimpahan. Ketika kamu siap untuk mendapatkan cinta yang abadi, sesuatu yang sifatnya itu abadi, maka kamu akan berkelimpahan dalam cinta. Gitu. Jadi kamu siap dulu di sini. Ya, maka keabadian cinta yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan dengan berkelimpahan. Cinta itu akan besar yang akan datang kepada Taurus ketika kamu melepaskan semua beban, semua kekecewaan kamu. Ya, kapanpun itu bisa terjadi, Taurus. Ya, kapanpun bisa terjadi ketika kamu recovery, ketika kamu sudah percaya kepada cinta. Jadi semua itu tergantung kepada diri kamu sendiri. Kapan kamu menginginkan cinta itu datang, maka cinta itu akan datang ketika kamu sudah siap, gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat ada zodiak apa saja yang mungkin terkoneksi dengan kamu di sini, yang ketarik sama aku ya. Di sini ada Capricorn, ada Aries, ada Cancer, ada Aquarius, ada Gemini, ada Pisces, kemudian ada Leo, ada Libra, dan ada Taurus. Oke, sekarang kita mau lihat angka yang mungkin ada kecocokan untuk kalian. Di sini ada angka 5, 16, 1, 89, 97, 88, 84, 21, 29, 24, 90, kemudian ada 96.
Oke, satu lagi. Inisial yang terkoneksi sama diri kamu. Untuk Taurus ada E, ada N, ada N lagi, ada U, ada T, ada A, ada D, ada R, ada G, ada W, kemudian ada O, ada R, ada R, ada V, ada I, dan ada V lagi. Oke Taurus, ini saja yang aku punya buat kalian. Semoga menghibur, semoga ada yang resonate. Ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Sehat selalu buat Taurus. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Jangan lupa untuk berbagi dan bersyukur. Terima kasih Taurus. Salam.